Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Burut dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Audrey dan hari ini saya akan mempresentasikan novel yang telah saya baca, yaitu berjudul Jane's Magical Salon. Kemudian penulisnya di sini Sung Hae Park, penerjemahnya Dwita Rizky dan penerbitnya Baca. Jumlah halamannya yaitu 300. Di sini ada karakternya, yaitu ada Jane, Kasedok, kemudian ada Mimi, Guru Sevia, Bobo, Madam Jang, Jomi, Jongjae, Choyung, Guangjol, dan Haiwon. Jane ini memiliki salon di kawasan Apgujeong, di mana tempat ini tuh adalah kawasan yang termahal dan hanya orang-orang kaya saja yang bisa mengunjungi tempat itu. Dan Jane itu merupakan orang yang tajir banget ya, dan terkenal di sepenjuru Apgujeong itu, dan memiliki banyak properti-properti di sepenjuru dunia. Tapi Jane itu mengurus semua properti-propertinya ini dengan sendiri, dan dia nggak mempunyai kenalan di bidang itu. Jadi makanya orang-orang itu sering mendengar dia memakai telepon dan berbahasa asing mengenai properti. Hingga suatu saat, karena peristiwa itu salonnya itu ditutup dan Jane itu menghilang. Perlahan tuh orang-orang melupakan Jane. Jane tidak hanya sendiri saja yang menghilang, namun ada 3 orang perata rambut lainnya, yaitu Bobo, Guru Sevia, dan Kasedok. Tidak ada yang tahu keberadaan Jane dan latar belakangnya, dan entah orang-orang itu suka mempertanyakan gitu, hingga membuat gosip-gosip yang mengatakan Jane itu bangkrut. Dan ternyata Jane itu dia melakukan kayak sebuah pengasihan gitu, dan Jane itu membeli sebuah gedung di kaki gunung Daeosan. Namun lokasinya itu bisa terbilang agak kurang bagus dan di daerah Seoul coret. Namun si Jane ini dia tetap kekeh untuk membeli gedung itu walaupun lokasinya tidak memungkinkan untuk berbisnis. Tapi Jane itu menganggap bahwa dirinya akan beristirahat sejenak walaupun usianya tuh yang udah mencapai 600 tahun. Jadi si Jane ini tinggal bersama dengan 3 penata rambut lainnya yang saya tadi sudah sebutkan, Kasedok, Guru Sevia, dan Bobo. Pada hari itu, giliran Bobo dan Guru Sevia yang bertugas untuk membuka salon. Dan salon tersebut sudah dibuka, sudah berlalu 3 bulan. Dan belum ada satupun pelanggan yang datang ke salon Jane. Bobo berpikir itu keterlaluan dengan pengasingan yang terjadi dari peristiwa itu. Pagi itu Bu Sevia pergi untuk berjogging dan kembali ke rumah, dan Bobo melihat raut wajah Guru Sevia yang kaget dan sontak ngomong itu. Tapi ternyata yang dimaksud oleh Guru Sevia itu merupakan sesosok anak perempuan yang sekarat dan tubuhnya itu dilumuri oleh darah. Kemudian anak itu tuh dibawa masuk ke salon, dan para penata rambut itu bingung mau diapakan anak ini. Lalu mereka memutuskan untuk melapornya ke ibu, yakni ibu itu adalah Jane. Dan saat itu Jane langsung melakukan seperti sihir. Dia menaruh telapak tangannya ke anak tersebut, dan kemudian muncul semacam gulungan benang keunguan dan bercahaya. Setelah kejadian itu, ia diberi nama Mimi, karena sebelumnya si sosok perempuan ini memang dia tidak ingat namanya sendiri. Kemudian Mimi ini dia diberi izin tinggal oleh si Jane, walaupun sebelumnya si Jane dan penata rambut lainnya itu tidak suka dengan Mimi. Bab 1, jangan cabut ubanmu, tutupi saja. Selanjutnya cerita ini tuh mengarah ke Madam Jang. Madam Jang ini merupakan pelanggan pertama calon si cantik, dan Madam Jang ini merupakan seorang pemilik burger Jangso di pusat kota. Restoran ini tuh sangat terkenal hingga restoran ini bisa mengalahkan restoran burger Waralana di daerah tersebut. Restoran tersebut sudah berjalan sekitar 20 tahun, namun apesnya itu suaminya Madam Jang ini mendadak meninggal saat ulang tahun burger
Jangso kedua. Dan Madam Jang ini memiliki 2 putra, yaitu putra sulungnya berumur 30 tahun dan sudah menikah, mempunyai istri, dan putra bungsunya lagi mempersiapkan untuk masuk kuliah. Hingga pada suatu hari, Madam Jang ini tuh sedang mempersiapkan dagangannya pada jam 4 dini hari. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dan setelah itu ternyata itu adalah Cumin, putra sulungnya. Saat itu tuh Madam Jang itu curiga, kenapa si Cumin ini dia tuh tidak bersama dengan Haiso, istrinya, dan ternyata mereka itu telah bercerai. Dan setelah itu Cumin ini penyebabnya mereka berdua itu bercerai karena si Cumin ini mandul. Dan ya saat itu Madam Jang langsung drop banget dan mendengar kabar itu. Bayangkan, putra sulungnya itu pengangguran dan mandul, dan putra bungsunya ini dia tuh hanya berdiam diri di kamar karena emang dia dibully di sekolahnya, dan suaminya ini meninggal pada usia yang masih tergolong muda, 40 tahun. Akibat kejadian ini, Madam Jang itu pertama kali bolos kerja ya. Dan Madam Jang ini tiba-tiba pergi tanpa arah, sepertinya niatnya sebenarnya untuk healing. Hingga ia sampai di gunung Daigusan dan ketemu salon si cantik ini. Dan ia memutuskan untuk melakukan blow dry di situ. Kepala salon yang menanganinya alias si Jane itu sudah 3 bulan tidak mendapatkan pelanggan. Akhirnya dia merasakan kembali kepuasan dari pelanggannya setelah blow dry selesai ini. Madam Jang itu tapi setelah blow dry ini selesai, Madam Jang ini sering terganggu dengan anak-anak ubannya di rambutnya dan menyuruh Jane untuk menyabutinya menggunakan pinset. Namun Jane berkata, uban itu bisa ditutupi kok, sama halnya dengan kenangan indah. Dan Madam Jang itu langsung teringat oleh kenangan-kenangan buruknya. Jadi setelah perawatan itu, Madam Jang itu merasa lebih percaya diri dan menerima dirinya apa adanya. Ia juga menyadari bahwa uban bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, dan tetapi simbol untuk dari perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Oke, kita lanjut. Pelanggan ini bukan alat pelurus rambut. Jadi pada bab kedua ini, itu menceritakan tentang Jomi, seorang wanita muda yang sedang berjuang dengan citra diri dan tekanan keluarga. Ia merasa bahwa penampilannya itu tidak sesuai dengan standar kecantikan yang keluarganya inginkan. Jadi dia memang mempunyai rambut yang ikal, dan dia merasa insecure terhadap diri sendiri. Kemudian dengan berkat bantuan Jane, yaitu dapat memperbaiki hubungan dengan keluarganya dan merasa menjadi lebih percaya diri lagi. Jomi ini sering menggunakan alat pelurus rambut ya, karena mencoba untuk mengubah penampilannya agar sesuai dengan harapan orang lain. Namun Jane ini menunjukkan bahwa kecantikan itu datang dari penerimaan diri sendiri, dan ia itu membantu Jomi untuk memahami bahwa ia tidak perlu mengubah dirinya untuk menyenangkan orang lain. Selama perawatan, Jane itu melihat kenangan masa kecil Jomi yang penuh dengan kritik dan tekanan dari keluarganya. Ia tuh membantu Jomi untuk melepaskan beban tersebut dan mulai menerima dirinya apa adanya. Setelah perawatan dari si Jane, Jomi ini ya memang lebih bebas dan percaya diri, yaitu memutuskan untuk berbicara secara jujur kepada keluarganya tentang perasaannya selama ini dan mulai membangun hubungan yang lebih indah lagi bersama dengan keluarganya. Jadi pada bab ketiga ini, bab ini tuh mengisahkan Jong Jae, seorang aktor teater yang sedang menghadapi kenyataan bahwa usahanya itu tidak selalu membuahkan hasil, yaitu merasa frustasi karena karirnya itu tidak berkembang seperti yang ia harapkan.
Melalui perawatan di salon Jane, ia tuh belajar bahwa menerima takdir dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Jung Jae ini datang ke salon dengan perasaan putus asa. Ia tuh merasa bahwa usahanya sia-sia dan tidak dihargai. Jane dengan kemampuannya melihat kenangan Jung Jae yang penuh dengan perjuangan dan dedikasi terhadap seni. Jane ini membantu Jung Jae untuk melihat bahwa setiap usaha yang ia lakukan itu selalu pasti memiliki nilai dan tidak selalu seperti yang dia harapkan. Ia menunjukkan bahwa keindahan hidup itu terletak pada proses, bukan hanya hasil akhir. Setelah perawatan, Jung Jae ini merasa lebih damai dan menerima kenyataan hidupnya. Ia memutuskan untuk terus berkarya dengan sepenuh hati tanpa terlalu terikat pada hasil akhirnya. Nah, pada bab ini juga diceritakan juga penyebab para Jane dan para penata rambut lainnya itu diasingkan. Jadi ceritanya itu guru Sevilla ini memiliki seorang suami yang bernama Kang Dong-so. Suaminya ini sangat protektif sekali kepada guru Sevilla dan seringkali mabok sehingga tidak dapat membedakan sesuatu yang nyata atau tidak. Guru Sevilla ini dijangkiti oleh penganiayaan oleh Kang Dong-so, dan saat itu Kang Dong-so itu curiga bahwa guru Sevilla ini pergi untuk bekerja, apakah dia bertemu dengan laki-laki lain atau tidak gitu. Bahkan sampai Kang Dong-so ini menyudutkan tongkat golf. Nah, suatu malam, guru Sevilla ini diam-diam kabur ke salon Jane yang ada di Apgujeong ya. Dan Kang Dong-so ini mengejar guru Sevilla yang membawa pisau. Dia tuh berkata ke Jane, "Tolong selamatkan aku." Setelah itu, guru Sevilla itu tidak ingat kejadiannya, apa yang terjadi. Tapi yang pasti Jane itu murka dan Jane itu mengeluarkan gumpalan benang ungu untuk mengikat tangannya Kang Dong-so. Seketika Kang Dong-so ini terpelintir dengan pisau dan meninggal gara-gara dia memberontakkan diri gitu. Oh iya, saya juga mau menambahkan, Jane ini tuh merupakan seorang penyihir sungguhan ya. Saat itu orang-orang juga mengira di Apgujeong ini suka berkhayal tentang Jane ini. Jane ini merupakan seorang penyihir, tapi ternyata memang Jane ini merupakan seorang penyihir sungguhan, dan dia bersama dengan 3 penata rambut lainnya. Jadi itu bisa dijuluki dengan penyihir magang ya istilahnya, yang belum, jadi tuh penyihir magang ini belum sepenuhnya menjadi penyihir. Jadi mereka harus menangani beberapa pelanggan terlebih dahulu, kemudian dipilih oleh Jane lagi, dan baru bisa menjadi penyihir sungguhan seperti Jane. Seperti itu. Bab 4, harus rajin dirawat pelanggan keempat, Choyun. Jadi pada bab 4 ini menceritakan tentang Choyun yang seorang pekerja keras yang menyadari pentingnya merawat diri sendiri. Ia tuh terlalu fokus terhadap pekerjaannya hingga melupakan kebutuhan pribadinya. Melalui perawatan di salon, ia tuh menemukan kembali semangat hidupnya. Choyun datang ke salon dengan penampilan yang kusam dan lelah. Ia tuh merasa bahwa tidak ada waktu untuk merawat diri sendiri karena tuntutan pekerjaan. Jane itu menunjukkan bahwa merawat diri itu bukanlah bentuk kemewahan, tapi kebutuhan dasar untuk menjaga keseimbangan hidup. Nah, selama perawatan, Jane ini melihat kenangan Choyun yang penuh dengan tekanan dan tanggung jawab. Ia tuh menyadari bahwa ia tuh berhak untuk mengambil waktu bagi dirinya sendiri, bahkan merawat diri adalah bentuk cinta diri. Nah, setelah perawatan dari Jane, Choyun ini merasa lebih segar dan bersemangat. Ia tuh memutuskan untuk mengandalkan waktu luangnya untuk merawat diri dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. 5. Hal-hal yang tampak ditekan pelanggan kelima, Guangchol. Oke, jadi bab ini tuh mengisahkan Guangchol yang seorang pria paruh baya yang terbiasa menyimpan segalanya
segala emosinya rapat-rapat, ia tuh tumbuh dalam lingkungan yang menganggap ekspresi perasaan itu sebagai kelemahan. Akibatnya, Guang Chol ini tumbuh menjadi pribadi tertutup bahkan terhadap keluarganya sendiri gitu. Ia datang ke salon Jane untuk tanpa banyak bicara ya. Dia hanya ingin potongan rambut biasa. Namun saat Jane menyentuh rambutnya, ia tuh melihat kilasan-kilasan masa kecilnya Guang Chol yang ayahnya keras, kemudian kehidupan keluarganya yang kaku, dan kenangan luka yang tak pernah disembuhkan. Jane ini tidak langsung mengungkapkan semuanya, melainkan memulai membangun percakapan terhadap Guang Chol, ya, memberikan ruang yang aman bagi Guang Chol untuk membuka diri. Gitu. Selama perawatan, Guang Chol ini mulai bicara sedikit demi sedikit tentang anak-anaknya yang merasa menjauh darinya dan istrinya yang merasa seperti tembok dingin gitu. Jane itu tidak memberinya perhatian nasihat langsung, tapi memberikan pijatan kepala yang menenangkan, seolah memijat luka emosionalnya juga gitu. Setelah selesai, Guang Chol ini keluar dari salon Jane dengan rambut yang rapi. Tetapi lebih dari itu, ia membawa keberanian untuk berbicara dan menunjukkan sisi rambutnya di rumah gitu. Ia tuh menyadari bahwa menjadi bagian yang menjadi kuat bukan berarti menahan segalanya sendiri gitu, tetapi juga berani menerima bantuan untuk menunjukkan perasaan. Baik, selanjutnya, apa warna kehidupan? Ya, pelanggan ke-6, Haiwon. Jadi, Haiwon adalah seorang wanita muda yang selalu hidup dalam bayang-bayang ibunya yang sukses. Ibunya adalah wanita karir ya yang penuh prestasi, sementara Haiwon itu merasa seperti kegagalan karena belum menemukan jalan hidupnya. Ibunya ini, for your information, ibunya ini lulusan Harvard katanya. Ia datang ke salon Jane dengan permintaan mewarnakan rambut, berharap warna barunya bisa memberikannya keberanian yang baru gitu. Nah, saat proses pewarnaan dimulai, Jane ini merasakan banyak keraguan ya di dalam diri Haiwon. Ia tuh melihat kenangan masa remaja Haiwon yang dimana ia tuh sering dibandingkan, bahkan dipaksa menempuh jalan yang bukan pilihannya gitu. Jane tuh bertanya dengan lembut kepada Haiwon, kamu memilih warna ini karena kamu suka atau karena kamu pikir orang lain akan menyukainya? Itu pertanyaan sederhana itu mengunggah Haiwon, mengunggah Haiwon. Mereka berbincang tentang warna-warna dalam hidup ya bersama Jane. Bukan hanya di rambut, tetapi juga dalam pilihan dan perasaannya gitu. Jane mengajak Haiwon untuk membayangkan hidup seperti lukisan, di mana ia sendiri yang memegang kuas dan bebas menentukan palet warnanya. Setelah perawatan, Haiwon ini melihat dirinya di cermin, bukan hanya dengan rambut yang baru dan warnanya yang hangat gitu, tapi dengan ekspresi yang lebih mantap. Ia mulai memahami bahwa hidup itu bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang menciptakan cerita yang ia sendiri ingin jalani gitu. Rambut, kenangan, dan harapan. Jadi bab penutup ini itu berfungsi sebagai simpulan dari perjalanan semua karakter yang telah muncul di bab-bab sebelumnya. Jane itu merenung tentang perjalanan salon kecilnya yang kini menjadi tempat pertemuan bagi jiwa yang terluka, namun sering menyembuhkan juga ya.
Jadi ia menyadari bahwa lebih dari sekedar tempat potong rambut, salonnya adalah ruang di mana kenangan dan harapan bertemu. Di akhir tahun, Jane dan stafnya itu mengadakan perayaan kecil. Setiap staf dan pelanggan lama yang pernah dibantu olehnya datang membawa cerita dan rasa terima kasih. Mereka menyadari bahwa rambut bukan sekedar bagian tubuh, tetapi pengarsip emosional yang mencatat pengalaman hidup mereka. Melalui sentuhan, percakapan, dan perawatan, setiap orang mengalami transformasi. Jane juga menulis catatan untuk dirinya sendiri tentang betapa ia juga disembuhkan oleh setiap pertemuan dengan pelanggan. Ia memetik pelajaran dari setiap kenangan yang ia lihat tentang keberanian, cinta, kehilangan, dan keberlangsungan. Ia tidak lagi hanya menyentuh rambut, tetapi menyentuh hati. Buku ini ditutup dengan kalimat reflektif dari Jane. Mereka bilang waktu menyembuhkan luka, tapi kadang cukup dengan seseorang yang bersedia mendengarkan, menyentuh kepala kita, dan berkata, "Kamu baik-baik saja." Jane Magical Salon tidak hanya tentang kecantikan yang di luar, tetapi tentang keajaiban kecil yang lahir dari perhatian, kepedulian, dan sentuhan manusia. Baik, saya akan membacakan kutipan favorit saya, yaitu uban bisa ditutupi kok, sama halnya dengan kenangan buruk yang bisa ditutupi dengan kenangan yang indah. Itu merupakan salah satu kutipan yang sangat menyentuh hati saya. Kemudian saya akan mempresentasikan keunggulan buku ini. Itu yang pertama, temanya unik dan menyentuh. Jujur, saya saat membaca ini memang sangat menyentuh hati saya, terutama pada motivasi-motivasi yang diberikan dari penulis kepada saya. Kemudian, yang kedua, karakter yang beragam dan relatable. Saya juga suka dengan karakter ini karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya, sehingga ceritanya tuh gak flat itu saja gitu. Kemudian saya juga suka dengan novel ini karena gaya bahasanya itu sangat mudah dipahami ya, dan sangat hangat gitu. Nah, setelah itu saya kurang suka dengan buku ini karena jujur alurnya cenderung lambat ya, dan mereka juga materinya agak padat gitu. Jadi perlu saya membaca ulang sekali lagi agar semua cerita ini tuh bisa saya pahami gitu. Dan di buku ini minim sekali untuk konflik besar gitu. Jadi mereka tuh terlalu berfokus pada emosional sebenarnya. Terus ya baik, kalau saya boleh jujur, rating buku ini itu sekitar 8,5/10. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Selamat malam Burut dan teman-teman. Terima kasih.